Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya kuliah hari ini seperti yang sudah saya umumkan sebelumnya, ya kita mengambil judul ya tetap dasar-dasar perancangan infrastruktur. Jadi judul yang kita ambil untuk hari ini adalah gaya geser pada file cap. Ya, pada file cap. Kenapa saya buat SNI 2847 2013 ya? Karena buku yang di sebelah kiri saya nih ya saya ambil lagi salah satu buku perancangan struktur beton-betulan itu berdasarkan SNI 2847 2013. Penulisnya Agustiawan. Mahasiswa bisa ya mendapatkan bukunya sih tidak sulit ya bukunya. Kemudian yang Pak Agustiawan ini banyak juga video-video beliaunya ya, nanti bisa dilihat di YouTube ya, ada video-videonya banyak membahas tentang struktur beton. Nah, untuk hari ini jadi khusus pile cap ya, saya akan membahas masalah gesernya saja. Jadi geser sebagaimana sasaran daripada mata kuliah kita ini adalah ya bagaimana merancang ya, ini merancang kalau objek hari ini khususnya adalah gaya geser pada file cap. Kemudian peraturan-peraturan apa ya yang ada kaitan dengan perancangan atau dasar-dasar perancangan gaya geser file cap ini. Nah, tentu ya bagi kita engineer teknik sipil atau mahasiswa teknik sipil, ya saya rasa sudah bukan hal yang apa lagi, ya yang baru lagi, ya apa yang disebut dengan file cap. Jadi nampak di sebelah kanan itu ada foto file cap ya. Jadi file cap itu tergantung kebutuhan berapa besar, ya. Kalau dia menggunakan beberapa tiang pancang atau piling, kalau pilingnya banyak ya file capnya besar, ya. Atau file cap itu bisa berbentuk 4 persegi kalau seandainya tiang pancang atau pilingnya 1 atau pilingnya 4 ya. Kalau pilingnya 3 dia akan berbentuk segitiga atau berbentuk 4 persegi panjang. Kalau pilingnya 2 bisa berbentuk 4 persegi panjang. Jadi bentuk file cap ini sih tergantung daripada pemakaian pilingnya, komposisinya seperti apa. Jadi kadang-kadang untuk memikul suatu kolom yang cukup berat, terkadang tidak cukup apabila hanya digunakan 1 buah tiang pancang saja. 2 atau lebih tiang pancang dapat digunakan untuk memikul 1 buah beban kolom. Guna menyatukan tiang pancang yang jumlahnya lebih dari 1 itu, maka diperlukan suatu struktur file cap yang fungsinya untuk mendistribusi beban dari kolom ke masing-masing tiang pancang. Itulah fungsi file cap. Gambar di sebelah kiri ujung ini ada gambar kerjanya, nampak file cap, di bawahnya ada piles ya atau pilingnya. Kemudian kolom ya, dan di yang tengah ini nampak pembesian. Ini file capnya cukup besar ini. Jadi nampak kalau diskalakan dengan pekerjaannya ini file cap sudah besar sekali, bisa jadi ini 3 meter atau lebih ya. Kolomnya pun diameter gede sekali ini, bisa 1,5 meter sampai 2 meter. Nah di SNI 2847 maupun SNI yang lainnya ya dari 2013 sampai 2019, khusus SNI 2847 2013 pasal 15.2.3, tebal minimum daripada file cap itu 300 mili. Ya, yang tebalnya itu ya, tingginya itu. Jadi ini tebalnya. Jadi tebal minimum diambil 300 mili. Itu salah satu syarat. Jadi dalam merancang infrastruktur itu kita diikat oleh berbagai aturan dan persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti. Nah, di mana di SNI itu selalu ada kata-kata harus. Kata harus di SNI itu berarti wajib ya. Wajib kita ikuti. Itu yang kata-kata harus di SNI. Kemudian ini saya tampilkan lagi ini.
Ya, mulai dari sebelah kiri atas itu nampak ada 3 piling. Ini bisa tiang pancang, bisa bore pile, 3 piling. Kemudian ini len konkritnya atau disingkat dengan LC atau lantai kerja. Ini sedang dipasang lantai kerjanya, ya. Kemudian LC-nya sudah selesai dicor, yang di bawahnya selesai dicor. Nah, nampak ini pembesian stek yang sisa dari bore pile atau tiang pancang. Ya. Nah, kemudian pembesian pile cap kalau dimasukkan seperti gambar yang di tengah atas, itu pembesian pile cap-nya. Ini untuk yang 3 tiang, jadi berbentuk polanya segitiga ya, walaupun nggak persis segitiga, tapi berpola segitiga. Ini pembesian pile cap, dan di sebelah kanan bawah itu kelihatan bahwa pile cap yang sudah dicor. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan pile cap ini untuk 3 tiang pancang. Jadi ada 1 tiang pancang, 2, 3, bahkan ada yang sampai 9 tiang pancang, itu pun ada. Ya, tergantung kebutuhan. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi kita kembali menyaksikan satu video tentang apa itu pile cap ya. Kita saksikan bersama-sama. Referensinya ini saya ambil dari Save from Net ini ya. Sini ada referensinya ya, http ya www.youtube.com ya, dan selanjutnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, asumsi perencanaan file cap. Jadi salah satu tipe pondasi adalah pile cap ya. Di sini ada istilah group pile adalah kelompok tiang. Jadi yang tadi tiga piling itu disebut juga dengan group pile atau pile group. Ya. Ini single pile, 1 tiang, single pile cap. Ini 2 tiang, 2 piling, 3 piling. Yang 2 piling, 3 piling kita sebut dengan pile group. Ya. Ini ada 4 ini. Ini 5 piling. Ini banyak dan biasa disebut dengan slip on pile atau multi pile cap ya. Ini denah pile cap. Nampak di tengahnya adalah kolom, kiri kanan adalah pilingnya. S adalah jarak ya. Bisa juga dikatakan jarak antara piling dengan piling ya. Jadi ini ada ketentuan-ketentuan menentukan jarak antara satu piling dengan piling lainnya. Kemudian dari jarak satu piling dengan piling lainnya, kita dapat menentukan dimensi daripada pile cap, yaitu luasannya ya. Ya, kalau yang segitiga nampak gitu. Ya. Jadi dia susun dalam bentuk segitiga yang sudutnya 60 derajat. Berarti itu segitiga sama sisi. Ya, tebal minimumnya nampak ya. Diameter pile ditambah 300 mili. Jadi kalau diameter pile-nya 300 mili, berarti minimum 600 mili.
Kemudian yang di segitiga ini nampak tuh diameter file ditambah 250 mili. Jadi mahasiswa boleh merancang berdasarkan aturan-aturan seperti ini untuk menentukan besarnya dimensi daripada file cap. Ya, yang sedang dia gambar itu adalah file cap dengan 5 filing. Ya, tebal file cap. Ini dikatakan jika diameter file kecil 550, maka tebal file cap diambil 2 kali diameter file. Berarti kalau kurang 550 katakanlah ya 500 ya. Berarti tebalnya 1000 ya. Kalau lebih besar daripada 550, tebal file cap tadi 1/3 kali 8 diameter daripada file, kurangi 600 mili. Nah, ini adalah formula yang menentukan tebalnya file cap. Ini dia ya, tebalnya file cap sini dia. Ya, tadi sudah ya ilustrasi menentukan dimensi daripada file cap tergantung jumlah filing yang kita gunakan. Kemudian ada ketentuan-ketentuan jarak antar filingnya berapa. Yang di session kedua dia tampilkan di video itu adalah tebalnya file cap. Ya, untuk filing yang lebih kecil 550 itu adalah 2 kali filing itu tebal file cap. Kemudian yang lebih besar itu ditentukan dengan rumus yang tadi itu yang sudah disampaikan. Nah, itu tadi adalah ilustrasi dimensi ya file cap. Jadi sekarang kita kembali ke kuliah pokok kita ya, yaitu tentang geser. Ya, kita akan melihat geser itu apa. Nah, kita lihat di gambar ini dulu ya. Saya tunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan ini. Apabila suatu file cap ya diberi beban di atas, maka timbul yang di bawah ini ada 4 garis itu adalah reaksi daripada tanah ya, reaksi daripada tanah. Kalau dia menggunakan piling nanti beda lagi. Kalau ini dia tidak menggunakan tiang pancang atau piling, nampak reaksi tanah ya. Nah, kemungkinan pertama ini akan terjadi crack, retak. Jadi dari sisi sudutnya kolom ya lebih kurang membentuk sudut 45, lebih kurang ya. Dia akan crack, akan retak ya, retak. Nah, jadi bisa jadi retaknya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau kita lihat denah seperti ini ya, nampak ini. Ini yang diarsir itu adalah area yang berhubungan dengan tegangan tanah ya, setelah berjarak sejarak D ya, jarak D itu adalah lebih kurang sudut 45, maka ini akan retak. Semula retak ini tidak merusak struktur ya, karena area tariknya akan retak. Tetapi kalau retaknya sampai ke area tekan, bahkan dia nanti putus, akan mengurangi luasan daripada
pondasi telapak atau pile cap, ya, maka itu akan mengurangi daya dukung sehingga di situ akan terjadi suatu struktur bangunan akan kolap di situ. Nah, itu keruntuhan geser. Itu dikatakan kolapnya adalah keruntuhan geser. Di mana muncul retak pada arah diagonal yang tidak mengakibatkan keruntuhan struktur ya pada mulanya ya. Namun retak akan memanjang sehingga mencapai daerah tekan beton sehingga akan mengurangi penampang beton dan akhirnya daerah tekan beton akan mengalami kegagalan akibat geser dan tegangan tekan ya akibat tegangan tekan. Kemudian yang gambar B ini ini gesernya dua arah. Nanti kita akan lihat di dana yang dua arah itu. Dua arah itu dia mengelilingi bebannya ya. Kalau di sini adalah kolom ya, kolomnya. Di sini kolom, kalau nanti ada yang dari tiang pancang ya. Kalau ini kolom, jadi mengelilingi kolom ya. Kolom itu bekerja PU di sini. Nah, tetapi sudut yang dibentuk bukan 45, ini lebih kurang D/2. Jadi D itu adalah tinggi manfaat ya. Tinggi total dikurangi selimut beton. Ya, di mana selimut beton adalah jarak dari as besi yang kita gunakan terhadap tepi, ya, tepi beton. Jadi ini D/2, jaraknya D/2 itu lebih kurang sudut-sudut 60-an lah, itu lebih kurang. Jadi ini yang geser dua arah, dia mengelilingi kolom, sedangkan geser satu arah, dia terjadi pada satu sisi saja. Ya, tidak mengelilingi satu sisi aja, bisa di sisi sesuai dengan yang saya tunjuk, bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di sebelah atas maupun di sebelah bawah. Tetapi kalau nanti crack-nya ya mengelilingi kolom, itu dikatakan geser dua arah. Jadi yang berpotensi terjadi geser itu geser satu arah dan geser dua arah. Ya, nampak di gambar yang bawah ini juga ya, nampak retak miringnya ini. Jadi retaknya retak miring. Ya. Nah, tadi yang D yang ini. Ya, tinggi total dikurangi DS. DS itu selimut betonnya. Ya. Nah, di sini sudah saya tunjukkan, ya, geser satu arah, nampak yang di sebelah kiri, sedangkan yang kanan itu geser dua arah. Ini gesernya dua arah. Nah, di PBI 71 itu dikatakan geser pons, ya, geser pons atau geser tembus. Jadi gesernya pons atau tembus, ya. Biasanya lebih menentukan geser dua arah. Tapi akan dicek ini. Antara geser satu arah dengan geser dua arah, di mana yang paling menentukan itu yang akan diperhitungkan. Nah, nampak di sini, ya, geser pon. Kita lihat ilustrasinya. Kemudian nampak ya, di gambar yang paling bawah, nampak ini tembusnya. Ya. Dan sudutnya sekitar sudut 60 derajat. Ya, sedangkan pada geser satu arah, sudutnya sekitar 45 derajat. Kenapa saya sebutkan sekitar? Karena dia tidak persis, ya. Jadi yang secara teoritis dia berjarak untuk yang dua arah D/2 dan untuk satu arah dia berjarak D, ya, D tinggi manfaat. Jadi D/2 dengan D. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita baca dulu ini ya, kalimat yang di atas ini mengatakan bahwa guna melakukan tinjauan terhadap kemungkinan kegagalan geser satu arah, maka dapat diambil potongan kritis penampang yang terletak sejarak D dari muka kolom. Jadi saya garis bawahi dengan warna merah ya, terletak sejarak D dari muka kolom ya, pemeriksaan. Jadi ini di gambar sebelah kiri ini saya tebalkan titik-titiknya, ini sejarak D dari muka kolom. Di sini akan krik, akan retak miring, ya, retaknya retak miring dia. Nah, ini miring, ya, lebih kurang sudut 45, ya. Pemeriksaan terhadap geser pada potongan AA, ya, dapat dilakukan seperti hal pada analisis geser balok. Jadi perhitungan terhadap geser ini itu dapat diperhitungkan seperti pada perhitungan analisis geser pada balok. Ya. Ini
tadi di SNI 2013 ya, di mana P kali VC ya, P kali VC itu adalah kemampuan geser nominal ya, geser nominal. Jadi kekuatan daripada suatu penampang pile cap inilah kekuatannya adalah P kali VC. Ini di SNI ya, ada rumusnya P dikalikan dengan 0,17 lambda kali akar FC aksen kali B kali D ya. Lambda ini untuk beton normal ya, kita kan selalu menggunakan betonnya beton normal, maka tuh lambda tuh diambil 1 untuk beton normal ya. Kemudian FC aksen atau FC prime itu adalah mutu beton, B ya adalah panjang daerah krek ya. Kalau ini B-nya nampak sini dipotong AA, panjang daerah krek, sedangkan D adalah tinggi manfaat. Nah, dengan P diambil 0,75. Jadi faktor reduksinya diambil 0,5 ya. Nah, di sini B dikatakan adalah lebar AA ya. Sedangkan gaya geser terfaktor yang bekerja pada potongan AA adalah ini adalah VU ya. P ultimate ya. Ini UL ya, ultimate, gaya geser ultimate adalah beban ya dikali dengan lebarnya. Dengan lebar. Jadi yang area yang diarsir ini ya, yang diarsir ini, diarsir itu adalah L/2 yang area ini setengah bentang dikurangi C/2, C adalah lebar kolom ya. Kemudian D tadi tinggi manfaat daripada pile cap. Nah, itulah yang diarsir ini adalah QU kali B ya, dalam kurung L/2 kurangi C/2 kurangi D. Jadi itu persis daerah yang diarsir kali dengan B. Ya, kali dengan B. Kali dengan berarti luasan. Luasan ini dikalikan dengan beban. Nah, reaksi yang timbul daripada tanah. Jadi berapa besarnya QU? Kalau ada beban P, luas pondasinya adalah B kali L atau dikatakan A atau B kali L. Maka QU adalah P per B kali L. Ya. PU per B atau PU per L. Berarti PU per B kali L. Nah, apabila tidak menggunakan tulangan geser, maka D dapat dihitung dengan mengasumsikan VU sama dengan P kali VC. Perlu saya ingatkan di sini, ya, bahwa perencanaan pile cap yang ada sekarang, ya, apalagi SNI, itu sudah hampir tidak pernah atau tidak pernah lagi menggunakan tulangan geser. Ya, jadi kalau code yang lama itu masih ada menggunakan tulang geser, ya, apalagi kalau pernah pelajari teknologi beton atau struktur beton betulang yang ditulis oleh Roseno ya, itu masih sering dia menggunakan tulangan geser. Tapi kalau sekarang sudah hampir tidak pernah atau tidak pernah menggunakan tulangan geser. Kenapa tidak pernah? Karena susah ya menerapkan di lapangan tulang geser bisa dipasang di tempat yang pasti. Jadi itu pengawasannya juga ketat. Mungkin si pekerjaannya, si tukangnya, mandornya belum memahami ya ilmu. Memang si tukang ya tidak perlu memahami. Jadi akibatnya penempatan tulang geser ini kalau tidak tepat pada tempatnya akan sangat membahayakan. Jadi mending tidak didesain dengan tulang geser. Jadi yang kita desain adalah betonnya aja ya. VC ini yang kita andalkan. Geser daripada beton. Jadi berapa ketebalan beton dan berapa panjang bidang gesernya itu. Nah, tadi kita sudah membahas telapak yang tanpa tiang pancang. Kalau yang ada tiang pancang bagaimana? Bagaimana geser satu arahnya? Jadi nampak di gambar ini, ya, geser satu arahnya adalah ini ada jarak 0,2 kali lebar pile. Jadi diameter tiang panjang atau lebar pile. Jadi 0,2 ya kali lebar tiang ini, lebar piling atau diameter piling, ini dia ada
nampak di sini garisnya titik-titik ini. Ya, putus-putus, garis putus-putus ini lurus. Ya, inilah bidang gesernya. Ya. Jadi ini secara teoritis dia bekerja pada 0,2 daripada diameter, 0,2 D. Nah, sebelah sini juga, kalau ini terjadi bidang gesernya di mana? Adalah 0,2 kali D di sini. Kira-kira di sini. Itulah bidang gesernya. Nah, ini kalau dari SNI 2002, ya, SNI 2002 di sini ada formulanya bahwa VC1 kekuatan daripada pile cap ini adalah akar FC aksen atau FC prime dibagi 6 kali dengan BW ini. BW adalah bidang geser tadi, yang B tadi, panjang bidang geser. Atau tadi ada potongan AA tadi, sedangkan T adalah D, ya, tebal manfaat. Jadi kode T sini adalah D. Nah, di SNI 2013, dia tidak menggunakan per 6, tetapi dia kalikan dengan 0,1667. Ya, tapi hasilnya sama ya. Nanti kita akan lihat bahwa di SNI yang baru dia tidak per 6, tapi dikalikan dengan 0,1667. Karena 0,1667 itu juga sama dengan 1/6. Nah, penjelasannya nampak di sini ya. Penjelasannya bahwa VC1 adalah kuat geser nominal beton secara satu arah. Jadi kekuatan betonnya tidak boleh kalah kalau dikalikan dengan faktor reduksi Pi yang 0,75 itu harus lebih besar daripada reaksi ya PU atau V ultimate yang terjadi pada tiang pancang maupun kolom. Kalau tadi reaksi tanah, kalau ini tiang pancang dan kolom ya. Kemudian FC aksen itu adalah mutu beton, BW lebar pile cap. Ya, jadi kebetulan B di sini sama dengan lebar pile cap, ya karena satu arah, ya. Terus T adalah tebal efektif pile cap. Ya, itu yang tadi kita katakan dengan simbol D. Nilai kuat geser satu arah diizinkan adalah Pi kali VC1. Jadi ya harus dikalikan Pi, ya. Ini yang harus lebih kecil pada V ultimate ya. Jadi harus lebih besar pada V ultimate ya. Kalau lebih besar dia aman, dia kuat. Kalau gaya yang timbul lebih besar dia tidak kuat ya. Jadi ini harus lebih besar daripada gaya geser satu arah ultimate V ul ya. Agar pile cap tidak mengalami kegagalan geser satu arah. Nah, di sini ya ditegaskan kembali bahwa Pi VC1 lebih besar sama dengan P ultimate ya, di mana Pi geser adalah 0,75. Jadi berdasarkan SNI diambil 0,75 faktor reduksinya yang disebut dengan Pi. Nah, kalau dia untuk pile cap yang segitiga, kita akan melihat ya geser satu arahnya seperti apa yang ada tiang pancang ya. Tadi kalau yang tidak ada tiang pancang kan berjarak D dari kolom. Kalau ini tetap 0,2. Nampak sini ya. 0,2 daripada diameter tiang pancang. Di sini juga berpotensi terjadi. Ini juga berpotensi terjadi. Kemudian kalau kita hitung yang paling kecil, yang diambil paling kecil yang mana? Tentu yang paling pendek ya. Yang paling pendek itu harus lebih besar pada V ultimate ya. Nah, di mana paling pendek dia akan menghasilkan kekuatan nominal yang paling kecil. Jadi VC1 kali Pi di sini adalah kekuatan nominal daripada pile cap. Ya. Sama ulasannya seperti yang tadi. Ya, sama. Nah, sekarang kita lihat yang dua arah. Ya, ini yang dua arah berjarak D/2. Ini yang tanpa tiang pancang. Ya, tanpa tiang pancang seperti ini. D/2 di sini dari gambar yang pertama di sebelah kiri paling atas yang luasannya untuk menghitung PU-nya atau V ultimate-nya adalah daerah yang diarsir ya, yang diarsir ini. Jadi gaya persatuan luas bekerja pada luasan yang diarsir. Itulah V ultimate-nya ya.
Dari mana datangnya adalah PU dibagi dengan luasan. Ini ya, jadi nampak di sini ya di D/2 ya untuk geser yang satu arah. Kita lihat kalimat di sini, dia mengatakan bahwa keruntuhan geser dua arah dapat timbul sebagai akibat munculnya tegangan tarik diagonal yang disebabkan oleh beban kolom yang disalurkan ke pondasi. Lokasi penambahan kritis untuk peninjauan geser dua arah diambil sejarak D/2 dari muka kolom, ya. Jadi yang satu arah jaraknya D, sekali lagi saya tegaskan, yang jarak dua arah adalah D/2. Sehingga nampak di sini bidang gesernya berjarak di sini C plus D. Karena D/2 jadi D. Sedangkan lebar kolom adalah C. Maka jaraknya adalah C plus D, ya, di gambar sebelah kanan. Nah, kita kutip rumusnya, ya. Jadi ini ada 3 formula yang akan kita tinjau untuk geser dua arah, itu VC1, VC2, dan VC3. Dan hasilnya mana yang paling kecil itu yang menentukan, ya, yang paling kecil itu harus lebih besar pada V ultimate, ya. Jadi kekuatan yang paling kecil itu pun diwajibkan atau harus lebih besar pada V ultimate, ya. Kita lihat formulanya, VC1. VC1 adalah 0,17, tadi 0,166 atau per 6 tadi ya, di SNI 2013 dia memakai bilangan desimal 0,17. 1 plus 2 per beta C kali lambda, kemudian dikalikan dengan akar daripada FC prime kali B0 kali D. Jadi kita lihat di sini, BC ini adalah rasio sisi panjang terhadap sisi pendek dari beban terpusat dan daerah tumpuan. Nah, ini contohnya kolom, ya. Kolom berdiri di atas file cap. Kalau kolom lebar sama sisi panjang dan sisi pendeknya sama, lebar sama dengan panjang berbentuk bujur sangkar, ya BC-nya, beta C-nya sama dengan 1. Jadi beta C itu adalah yang kolom sisi panjang dibagi dengan sisi pendek. Jadi paling kecil 1, ya, atau lebih besar pada 1 sekian kalau panjang per pendek. Kalau panjang per pendek kan tidak mungkin lebih kecil daripada 1, ya. Paling kecil adalah 1. Lambda tadi untuk beton normal 1. Kemudian B0, ya tadi yang jarak C plus D tadi kelilingnya untuk dua arah. Ya, yang C plus D tadi, ini yang B0. Ini titik-titik ini, panjang titik-titik untuk 4 sisi itu adalah B0. Kemudian D adalah tinggi manfaat. Ya, inilah VC1. Dihitung berapa besarnya VC1. Ya. Nah, kemudian untuk VC2, ya. VC2 adalah 0,083 dikali dengan alfa S kali D. Ya, per B0 plus 2 dikali lambda kali akar FC prime kali B0 kali D. D sudah kita jelaskan, B0 sudah, itu adalah panjang bidang geser. Ya, kemudian lambda sudah, untuk beton normal ada 1, FC prime untuk betonnya, B0 tadi sudah, yang itu panjang bidang kritisnya, D adalah tinggi manfaat. Sekarang alfa S, ya, untuk VC2 dia menggunakan di sini ada alfa S. Apa itu alfa S? Jadi alfa S adalah suatu koefisien, ya, nilainya adalah 40 untuk kolom interior, ya. Mana kolom interior? Kalau ini ada kolom di sebelah dalam ini, ya, salah satunya saya tunjuk ini. Berarti di sini ada 9 kolom interior, ya. 1, 2, 3, 3 kali 3, ya. Nah, maka itu kalau kolom yang kita tinjau adalah kolom interior, nilai alfa S-nya adalah 40. Bila kolom yang kita tinjau adalah kolom tepi, ini ya, ini tepi, ya. Tepi ada 3 kali 4, 12 kolom. Yang C11 ini kolom tepi ini.
Ya, C16 juga kolom tepi. Di sini C22 juga kolom tepi. C3 juga kolom tepi. Ya, itu kalau yang kita tinjau adalah kolom tepi, misalkan yang ini, ya, kita menggunakan alfa S-nya adalah 30. Kemudian, apabila yang kita tinjau adalah kolom sudut, ini ada 4 kolom sudut, C1, ya, C21, C5, C25, ini kolom sudut. Bila yang kita tinjau adalah kolom sudut, maka alfa S-nya adalah 20. Jadi, nilai alfa S itu tergantung letak kolom yang kita tinjau itu di mana. Apakah dia kolom interior, apakah dia kolom tepi, atau dia adalah kolom sudut. Ya. Dan nilai-nilainya sudah diketahui 40, 30, dan 20. Kemudian formula ketiga VC3. VC3 adalah 0,33 lambda kali akar FC prime kali B0 kali D. Ya. Jadi antara ketiga formula ini, mana yang paling kecil itu yang digunakan. Ini contoh, ya. Tadi diambil dari buku Agustiawan. Ya, kalau dibuka di buku itu contoh 13.6. Nampak di sini contohnya satu pile cap ada tiang pancangnya ada 4 ini ya, ada 4 tiang pancang ditengani kolom. Jadi dia gunakan 4 buah tiang pancang. Ya, nampak jarak-jaraknya, dimensinya sudah ditentukan dengan cara yang di video tadi. Boleh ini jaraknya ya 450 ya, lebih besar sedikit daripada D-nya ini ya. D kan 400 ya. Jadi dia menggunakan tiang pancang 300 ya, 300. Ini berarti 1,5 D. Dia pakai 450 ya. Dan memikul kolom struktur ya berukuran 400 ini 400 mili kolom struktur terletak di senternya pile cap. Beban kolom terdiri dari beban mati ya P dead load itu 1100 kN dan beban hidup ya P lift load adalah 650 kN. Gunakan beton FC prime-nya 35 MPa, mutu baja FY 400 MPa. Itu adalah soalnya. Ya. Jadi yang diminta cek ya, geser dua arahnya apakah aman ya. Kita lihat di sini yang tadi gambar PL-nya saya gambarkan di sini yang merah ya 650 kN. Kemudian yang deadlock-nya kita gambarkan dengan warna biru di sini itu 1100 kN. Nah, soal yang tadi ya kita selesaikan. Ya, kalau digambarkan nampak sini ya ada pile cap-nya, kemudian ada kolom, ini ada pilingnya ya. Langkah awal atau langkah pertama, kita hitung beban terfaktor ya yang dipikul oleh kolom. Maka PU-nya adalah 1,2 P dead load ya, PD tambah 1,6 PL. Jadi faktor beban hidupnya 1,6, faktor beban matinya 1,2. Setelah dimasukkan nilai 1,2 kali 1100 tambah 1,6 kali 650 kN, hasilnya sama dengan 2360 kN. Sehingga reaksi pada masing-masing tiang panjang 2360 dibagi 4 menjadi 590 kN. Jadi ini ya 590 kN atau 59 ton untuk masing-masing tiang pancang karena dibagi 4. Ini berarti tidak dipengaruhi oleh momen ya. Kalau dipengaruhi momen, tentu kolom sisi momen itu akan lebih besar pada tiang pancang sisi salah satu sisi akan lebih besar pada tiang pancang pada sisi lain. Kalau ini langsung dibagi rata, di mana P ultimate-nya adalah 2360, sedangkan P ya PU untuk tiang pancang adalah 590 kN. Nah, kita periksa ya. Kita periksa gesernya untuk dua arah. Jadi estimasi pile cap tinggi H-nya 750 dikurangi D ini untuk
struktur yang tertutup oleh tanah di SNI 75 mili, kemudian ini adalah diameter besi, sehingga D-nya adalah 653 ya, dari 750 tebal total daripada pile cap-nya tadi ya, sehingga 653. Geser dua arah di sekitar kolom. Nah, tadi kan C kali D, jadi kita kali 4 aja nih, C plus D dikali 4 ya, dikali 4. Nah, tadi C-nya sudah diketahui, dimensi kolomnya yaitu 400 kali 400, maka C-nya 400, D-nya sudah dihitung 653, maka B0-nya adalah 4212 mm. Itu panjang B0-nya. Nah, nilai kuat geser dua arah untuk beton ditentukan dari yang terkecil. Kita akan ambil yang terkecil di antara 3 tadi. Jadi yang pertama, kita masukkanlah nilai-nilainya ya. Ya, lambdanya sama dengan 1 di sini. Kemudian beta C-nya karena kolomnya bujur sangkar dia juga 1 di sini. Ya, 2/1. Kemudian B0-nya sudah dihitung 4.212, kemudian D-nya 653, sehingga didapat ya VC1 adalah 8.298.617 ya. 8.298.617.39 atau 0,39 Newton. Kemudian dengan cara yang sama ya, di sini diambil gamma alfa S-nya 40, berarti kolomnya kolom interior yang 40. Kalau kolom tepi dia 30, kalau kolom sudut dia 20. Jadi di sini diambil 40 karena ini kolom interior. Ya, setelah dimasukkan nilainya, maka VC2 adalah 11.386.381,88 Newton. Itu besarnya. Jadi nampak sini VC1 lebih kecil pada VC2. Jadi kita belum hitung VC3, nanti kita hitung lagi VC3 ya. Nah, ini saya kutip SNI 2013. Jadi di buku Agustiawan ini menggunakan ya formula geser. Ini bisa juga digunakan untuk balok ya, memang untuk balok ya. Kita gunakan untuk pile cap. Inilah formula gesernya ya, A, B, dan C. Yang satu lagi yang disebut dengan VC3 ya, ini dia VC3-nya. Nanti kita lihat juga yang hitungan VC3 di sini ya. Saya langsung ke hitungan VC3 dulu. Ini VC3-nya ya adalah 0,33 lambda kali akar FC plane kali B0 kali D, sehingga didapat 5.693.693,61 Newton. Jadi yang paling kecil rupanya VC3 ya. Tadi yang VC2 sekitar 10 juta, VC1 sekitar 8 jutaan, sedangkan VC3 adalah 5 juta lebih, 5.369.000 sekian. Nah, ini dia ya. Ini 11 tadi VC2 ya. 11, 8 lebih, 11 lebih, 5 lebih. Yang menentukan adalah VC3. Ya. Nah, tadi VU-nya, ya, kita lihat di sini, kalau kita kalikan Pi dulu, jadi untuk bandingkan dengan VU, kita kalikan dengan Pi. Pi-nya adalah 0,75. Jadi kalau Pi kali 5.369.693,61, didapatlah Pi kali Vn, ya. Jadi VC itu sudah menjadi nominal. Kita ambil VC3, ya, Pi VC3 atau Pi kali Pn adalah 4.027.270,21 Newton. Ini masih lebih besar pada VU. Ya, tadi VU-nya adalah 2.360 kilonewton. Ini VU-nya sudah terfaktor, di mana ada 1,2 LD, ya, dan 1,6 beban hidupnya, ya. Beban mati 1,2, 1,6 beban hidupnya, 1,2 PD dan 1,6 PL. Nah, ini dia. Ini kita ambil lagi yang kita selesaikan di awal, ini dia.
Nah, jadi sehingga ya 4.027.027 kilonewton lebih besar pada VU 2.360 kilonewton. Ya. Sekali lagi saya ralat, ini bukan 4 juta karena sudah kilonewton, 4 juta newton berarti 4.027,27 kilonewton lebih besar pada 2.360 kilonewton. Sehingga struktur yang ada ini aman terhadap geser. Nah, mungkin sedikit kita balik ke sini. Tadi kalau untuk dua arah, untuk tiang pancangnya ini dia kelilingnya. Ya, kalau bulat, tapi kalau dia segi 4 juga sama halnya dengan kolom, yaitu jaraknya D/2. Ya, di sini jaraknya T/2. Ini dia, ini yang kolom. Ya. Ini kalau yang ada tiang pancang, tapi kalau yang tidak ada tiang pancang dia sejarak D. Ini juga untuk yang segitiga nampak di sini. Ya, ini formulanya. Ya, formula yang digunakan SNI 2002 dengan 2013. Apa bedanya? Hampir tidak ada beda ya. Dia sama. Ini gunakan 0,17. Di sini per 6. Ya, kalau per 6 itu 0,1667. Kemudian di sini dia per 12 ya, sedangkan di SNI 2013 dia gunakan 0,0833. Jadi seper 12 ini dia 0,0833, seper 12 sama dengan 0,0833. Kemudian sepertiga 0,33. Jadi sama, cuma pecahan diganti dengan desimal. Jadi ternyata kedua formula ini sama. Kemudian gambar di sebelah sini kan nampak ini ya. Geser daerah kritisnya. Ya, ini nampak di sini untuk dua arah ya, untuk kuat dua arah. Nah, ini tadi sudah dihitung. Nah, tadi kita udah cek ya, terhadap kolom dia aman. Nah, bagaimana geser yang berada di area sekitar tiang pancang? Kita akan melihat. Ya, ini dia. Di sekitar tiang pancang ini. Jadi geser dua arahnya di gambar sebelah kanan bawah itu nampak ini dia. Ini geser dua arah. Karena tiang pancang ini tiang pancang yang sudut ya. Ini dia. Ini. Nah, kita akan cek ya. Kita akan cek di sini geser dua arah. B0-nya adalah 2 kali. Ini panjang ini ya, 2 kali panjang ini. Panjangnya adalah 450 ya. Plus C/2 plus D/2 ya. Nah, maka itu total panjang B0-nya ini adalah ya, setelah dikalikan 2 adalah 1853 mili. Kemudian kita hitung dengan rumus yang tadi, VC1, VC2 dan VC3. Ya, setelah dimasukkan ke angka-angka ke dalam formula ini, maka VC1 didapat 3.658.839,9 Newton, atau boleh dikatakan 3.658.399 kilonewton. Ya. Kemudian VC2 besarnya adalah 9.563.575 Newton atau 9.563,575 kilonewton. Kemudian VC3 ya 2.389.308,22 Newton ya atau 2.362,308 kilonewton. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah VC3 juga di sini. 3 jutaan, 9 jutaan, dan 2 jutaan. Maka itu 0,75 dikali dengan 2 jutaan sama dengan 1.771.731 Newton atau ya 1.771,73 kilonewton. Lebih besar pada VU yang tadi yang dibagi 4 tadi. Ya, 2.360 dibagi 4, 590. Maka tebal tiang pile cap ya di sekitar tiang pancang untuk menahan geser dua arah dinyatakan aman karena PPC-nya masih lebih besar pada VU-nya. Jadi ini ya sepintas selalu aja. Ini nampak ya
geser dua arahnya. Kalau yang bulat nampak seperti ini. Ini yang bulat. Nah, ini ada dua nih. Ya, ada ikuti lengkungan, kemudian ini panjangnya. Nah, ini adalah secara teoritis ya, itu titik-titik atau garis-garis ya, lintasan atau lokasi kritis ya. Ini nampak di sini disebut namanya lokasi kritis ya. Ya, saya kira kuliah untuk hari ini cukup. Ya, sekali lagi saya ada kutip lagi. Ini kata-kata motivasi. Ya, apa katanya? Belajar seperti perahu melawan arus. Kalau tidak maju berarti mundur. Jadi kalau perahu yang melawan arus itu tidak berhenti di tempat. Kalau tidak maju berarti mundur. Nah, sekarang tinggal mahasiswa apakah mau maju atau mau mundur. Ya, saya kira cukup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesi diskusi saya kembalikan ke Bu Anissa untuk memimpin tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Silakan Bu Anissa. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih kepada Pak Roni yang dirinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari mahasiswa. Baiklah, untuk yang mau bertanya silahkan tekan tombol raise your hand. Maka ada pertanyaan. Jangan terbiasa ya dengan ini, dengan sepi tanya jawab. Pak Nurman dia mau bertanya Pak. Silakan kepada Nurman. Oke, baiklah. Nah, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan dari contoh-contoh perhitungan tadi itu kan beberapa kayak udah ditentukan jumlah tiang pancangnya kan udah ditentukan tuh Pak. Nah itu yang mau ditanyain Pak, untuk penentuan jumlah tiang pancang tuh biasanya berdasarkan SNI apa gitu. Mungkin jadi patokan untuk penentuan tiang pancangnya atau ada perhitungan dari SNI lain gitu. Ya, oke, bagus pertanyaannya. Tapi tidak menyangkut geser ya, itu menyangkut pemakaian jumlah tiang pancang. Jumlah tiang pancang itu ditentukan oleh geser insyaallah ada. Iya, jumlah tiang pancang ditentukan oleh PU, P ultimate-nya. Itu berapa besarnya PU? Ya, ada dua versi ya dalam menghitung tiang pancang. Kalau di daya dukung single pile di tiang pancang sudah dihitung terhadap safety factor, maka dia tidak diambil P-nya terfaktor. P-nya faktornya satu saja, satu beban hidup dan satu beban mati. Kenapa tidak ada faktor beban? Karena di tiang pancang sendiri sudah ada safety factor. Jadi besarnya P yang bekerja, PU yang bekerja, yang faktornya satu tadi, ya dibagi dengan kemampuan single pile dari tiang pancang. Ya, mungkin saya juga tidak mengkaitkan dengan SNI secara langsung, karena tiang pancang dihitung berdasarkan data sondir. Single pile-nya bisa berapa ton? Kalau tiang pancang single pile-nya adalah 10 ton. Ya, katakan 10 ton. Sedangkan total PU-nya 30 ton. Berarti 30 dibagi 10 ya. Tapi tiang pancang itu dikalikan dengan faktor efisiensi dulu karena dia pile group. Jadi tidak serta-merta 10 itu bisa digunakan. Efisiensi pile group itu besarnya antara 0,75 sampai 0,9. Berarti yang tidak 100% single pile dipakai untuk mendesain suatu pile group. Jadi bisa 75% sampai 90%-nya. Jadi singkatnya saya menjawab, besarnya PU dibagi dengan kemampuan single pile. Sehingga didapat N-nya berapa jumlah tiang pancang. Itu jawaban singkatnya. Ya, Saudara Norman, bisa dipahami? Insyaallah bisa Pak.
Ada satu lagi Pak pertanyaan, boleh Pak? Ya, silakan. Boleh. 2, 3, 10 pun boleh. Oke Pak, itu tadi dalam perhitungan untuk apanya gesernya kan tadi ada dua Pak yang harus diperhatikan. Untuk file itu ada yang berpatokan pada kolomnya, geser terhadap kolom, ada juga ada terhadap filenya Pak. Nah tadi itu yang masih agak ragunya untuk pencarian nilai BO-nya Pak. BO atau B0 tadi itu lupa. Kan Bagus. ada yang terhadap kolom, ada yang terhadap file. Kan ada bedanya tadi itu Pak. Itu masih agak ragu tadi Pak. Boleh dijelasin Benar. lagi Pak? Saya share lagi PPT-nya ya, biar jelas ya. Saya share lagi. Itu Boleh Pak. ya, dibagi dua sih, yang ada filing dengan yang tidak ada filing. Nanti dibedakan. Saya lihat di mana tuh. Oke. Saya mulai dari yang ini dia. Ini yang tidak ada filing, ya, tidak ada tiang panjang. Yang B0-nya sama dengan B. Ini dia. Yang satu arah. Ya, ini yang satu arah. Nah, jadi kalau tidak ada filing dia jarak D aja dari kolom. Ini kolom jarak D, D adalah tinggi manfaat. Ya, inilah B0-nya. Ya, bisa dipahami, Norman, yang ini? Ini untuk pondasi telapak. Pondasi telapak nih biasanya nih. Ya, jarak D. Nampak di sini jarak D? Ini dia. Bisa ya? Kita lanjut? Lanjut ya, Norman. Lanjut Pak. Kalau yang dua arah, ini jaraknya bukan D, D per 2. Kan lebih kecil ini. Jaraknya D per 2, jadi, tapi dia keliling. Ini. Nah, yang tentu yang lebih menentukan yang mana? Yang lebih pendek atau yang lebih panjang? Yang lebih pendek kan? Karena ini kekuatan nominal. Kalau ini lebih pendek dibandingkan B ini, yang menentukan yang mana? Yang lebih pendek. Jadi salah satu nanti mana yang lebih menentukan. Dengan formula yang sama, B0-nya lebih kecil akan menghasilkan VC yang lebih kecil. Ya, sedangkan yang kita ambil VC yang paling kecil kan? Tadi ada 3 formula. Kita ambil VC yang paling kecil. Nah, untuk yang piling, ini ada yang piling ya. Ini dia. Untuk satu arah dia di sini. Ya, bukan jarak D. Dia tidak ditentukan oleh jarak D, tapi ditentukan oleh 0,2 kali diameter piling. Ini 0,2 D. Di sini dia. Jadi bukan D tinggi manfaat. D di sini D besar adalah diameter daripada piling, daripada tiang panjang. Jadi ini dia 0,2. Walaupun panjangnya sama, tapi daerahnya dia bukan di jarak D, tapi di jarak ini. Panjangnya akan sama. Tanpa tiang panjang juga sepanjang B. Ini B0-nya. Ya kan akan sama kan? Yang B0 kan ini. Akan sama dengan B juga. Di sini BW. Jadi hati-hati. Kalau rumus yang berbeda, ini SNI 2002 dia memberi simbol BW di sini. SNI 2013 dia beri simbol B0. Jadi walaupun simbol yang berbeda-beda, dia sama. SNI 2002 dia memberi simbol di sini tinggi manfaatnya adalah T. SNI 2013 itu D. Ya, jadi beda. Maksudnya sama. Ini nampak di sini. Ya, ini yang satu arah. Tapi yang dua arah tetap sama, diambil seperti ini. Diambil D per 2. Jadi untuk yang soal kita, kan ini dia. Ini soalnya. Pakai tiang panjang. Dia untuk yang dua arah tetap diambil sejarak D. Keliling sejarak D. Nah, kalau yang satu arah nanti bisa diperiksa. Jadi kayaknya dua arah ini lebih pendek pada satu arah. Itu yang lupa saya sampaikan. Yang satu arah saya mau jadikan PR. Ini satu arahnya. Ini. Ya, 0,2 daripada 4. Ini berapa? 300. 0,2 kali 300 nanti ini. Inilah B0-nya. Sedangkan ini B0-nya adalah, ini dia B0-nya. Nah ini. Ini B0-nya.
C plus D. Ya, nanti C plus D dibandingkan dengan yang satu arah. Ya, bandingkan satu arah, mana lebih menentukan. Jangan-jangan satu arah lebih menentukan. Jangan-jangan di sini. Jadi yang 0,2 dari tiang panjang, ya itu tetap juga lebar itu selebar B. B berapa lebar? B di sini lebarnya 750. Ternyata B0-nya berapa di sini? B0 4.000 ya 212 mili. Berarti lebih menentukan satu arah loh di sini karena B-nya 750, ini lebih panjang. Ini sampai 4.000 lebih ya di sini. B0-nya ya. Ya, nanti coba dicek. Yang mana lebih menentukan. Ya. Apakah satu arah atau dua arah? Ya, Saudara Norman. Cukup jelas? Ya Pak, cukup Pak. Ya. Oke, saya stop share lagi. Oke, silakan. Iya, kalau mandirinya Masih ada Bu Anissa? Apakah ada pertanyaan yang lain dari mahasiswa? Ini rekamannya saya berhentikan dulu lah karena banyak waktu Pak, jeda.